Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada dewan-dewan juri yang arif dan bijaksana serta amanah yang saya muliakan, dan tak lupa kepada teman-temanku, rekan-rekanku, dai-daiyah yang saya cintai dan saya bangga-banggakan, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah saya, Gus Muda dari tanah Jawa, yang akan membuat kalian terpesona akan ketampanan mukanya serta gaya bicaranya, dengan membawakan sebuah tema akhlakul karimah, memperbagi moral di Indonesia. Membahas tentang akhlakul karimah tidak lepas dari suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah rahmatan lil alamin. Beliau ditugaskan di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Beliau bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Seandainya teman-temanku, kita mau melihat tentang lika-liku hidup dunia ini, apalagi tentang akhlakul karimah di negara kita saat ini. Apakah semua muslim yang ada di negara kita saat ini telah menerapkan ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi? Sudah apa belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, ya mari kita mencoba bersama-sama. Dan belum lagi ditambah dengan teknologi yang semakin canggih, informasi yang semakin terkini. Apakah kita sebagai seorang muslim harus meninggalkan akhlakul karimah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi demi mengikuti teknologi yang semakin modern ini? Tidak, teman-temanku. Justru dengan adanya teknologi, informasi yang semakin maju, kita meningkatkan rasa sopan santun kita, akhlakul karimah kita kepada orang yang lebih tua daripada kita, khususnya bagi para kaum remaja. Karena beliau bersabda, subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda zaman sekarang adalah pemimpinnya masa depan. Seandainya di suatu negara pemudanya itu hancur akhlaknya, bobrok moralnya, maka saya yakin di suatu negara tersebut akan banyak terjadi pertingkaian, pembunuhan, bahkan saling fitnah memfitnah. Akan tetapi sebaliknya, jika di suatu negara pemudanya baik, bagus budi pekertinya, maka saya yakin, husnudon yakin, tidak akan ada namanya pertikaian, pembunuhan, bahkan sampai perzinaan. Karena ini akhlak yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka dari itu teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita harus ittiba kepada beliau, mengikuti perilaku beliau, mengikuti ucapan beliau. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Barang siapa orang yang menghidup-hidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintaiku, maka kelak di akhirat nanti dia akan menjadi temanku di surga nanti. Siapa di antara kalian yang tidak mau menjadi teman Nabi? Siapa di antara kalian yang tidak mau masuk surga? Semua orang pasti ingin masuk surga. Maka dari itu,
jika akhlakul karimah ditekankan kembali, jangan sampai hilang di zaman ini. Karena dengan akhlakul karimah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, maka negara yang kita sayangi ini, yang kita cintai ini, menjadi negara baldatun thayyibun wa rabbun wa ghafur. Sekian dai yang dapat saya sampaikan. Jika ada benarnya itu semata-mata dari Allah, dan jika ada salahnya itu semata dari diri pribadi saya sebagai seorang makhluk yang penuh dosa. Ungdur mangqalah wala tangdur mangqalah. Jangan lihat siapa yang mengucapkan, tapi lihatlah isi yang diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.